salah satu penakluk terbesar dunia dan monster paling ditakuti Eropa, pernah tumbuh di tempat yang sama. Mehmed II, sang penakluk Konstantinopel, dan Vlad III, penguasa Wallachia yang kelak dikenal dunia sebagai Dracula. Keduanya hidup di era yang sama, dibentuk oleh kekuasaan yang sama, dan dididik oleh guru yang sama. Ini bukan sekadar kisah perang antar kerajaan, melainkan tragedi dua pria yang tumbuh di masa yang sama, namun ditakdirkan menjadi musuh paling mematikan. Pada tahun 1442, Vlad dan adiknya Radu diserahkan oleh ayah mereka sebagai sandera politik kepada Sultan Murad II dari Kekaisaran Ottoman. Di Edirne, Vlad mempelajari strategi militer Ottoman, filsafat, dan bahasa. Ia hidup di dalam istana, namun sebagai tawanan, bukan bangsawan. Radu memilih menerima budaya Ottoman dan hidup dalam perlindungan kekaisaran. Sedangkan Vlad memilih sebaliknya, menyimpan semua kebencian yang terus membara. Setiap cambukan dan kurungan tak menghancurkannya. Semua itu justru membentuk satu hal, kekejaman yang dingin, terencana, dan tanpa belas kasihan. Pada tahun 1456, tanah ini tidak lagi mengenal doa, hanya rintihan. Vlad III kembali, bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai badai yang akan menyapu segala kotoran yang ditinggalkan para pengkhianat. Ia menemukan Wallachia dalam genggaman para boyar, tangan-tangan korup yang menjual tanah air demi kepingan emas Utsmania. Bagi mereka, Vlad adalah mangsa. Bagi Vlad, mereka adalah hama. Vlad duduk di kursi tinggi di ujung meja. Ia tidak makan. Ia hanya menatap para bangsawan itu satu persatu dengan tatapan yang membekukan darah. Vlad berkata, "Kalian telah melayani banyak tuan selama aku pergi. Tapi pernahkah kalian menghitung berapa banyak penguasa yang telah kalian khianati hingga jatuh ke liang lahat?" Suara tawa para boyar perlahan meredup hingga hening total. Hanya suara api lilin yang berderak. Vlad berdiri perlahan. Ia memberikan isyarat kecil dengan jarinya. Pintu aula dibanting tertutup oleh prajurit bersenjata lengkap. Rasa takut adalah bahasa satu-satunya yang mereka mengerti. Dan malam ini, Vlad akan menjadi guru paling kejam yang pernah mereka temui. Ketertiban tidak lahir dari janji, tapi dari kengerian yang absolut. Di bawah terik matahari Wallachia, para pengkhianat ini belajar arti dari sebuah kesetiaan. Inilah awal dari legenda sang penyula. Namanya akan dibisikkan dengan gemetar oleh para ahli sejarah, Vlad Tepes, sang impaler. Tahun 1461, sebuah pertemuan yang seharusnya menjadi diplomasi berubah menjadi panggung eksekusi. Para utusan sultan datang membawa tuntutan, namun mereka lupa bahwa mereka sedang berdiri di sarang naga. Vlad duduk dengan tenang, mengucapkan, "Selamat datang, duta dari timur." Kemudian ia bertanya, "Mengapa kalian tidak menunjukkan penghormatan dengan membuka sorban di kepala saat berada di hadapan pangeran negeri ini?" Utusan utama, tenang, tegas, tanpa nada menghina, menjawab, "Ampun, pangeran. Adat kami dan kehormatan sultan kami melarang kami melepas sorban ini di tanah asing. Ini adalah identitas kami, sebagaimana pedang adalah identitasmu." Vlad terdiam. Ia berdiri dan berjalan mendekati mereka. Atmosfer berubah dari diplomasi formal menjadi ancaman yang nyata. Vlad berbisik, "Aku sangat menghargai seseorang yang memegang teguh tradisinya. Jika kalian berkata sorban itu tidak boleh lepas dari kepala kalian, maka aku akan membantu kalian menjaga janji itu selamanya." Suasana berubah kacau dalam sekejap. Prajurit menyeret para utusan. Paku-paku baja dihantamkan ke kepala para utusan itu, memaku sorban mereka langsung ke tengkorak. Ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah deklarasi perang terhadap sultan paling kuat di dunia. Mehmed II murka. Pada tahun 1462, sang sultan memimpin pasukan raksasa, sekitar 60.000 hingga 100.000 prajurit, menuju Wallachia. Namun apa yang ditemukan Mehmed? Sejauh mata memandang ada sebuah hutan, tapi bukan hutan pohon, melainkan hutan manusia. Lebih dari 20.000 tawanan perang dan warga Ottoman disula di atas pasak yang tinggi. Bau busuk mayat menyengat udara, burung-burung gagak berpesta. Bahkan Mehmed yang perkasa pun dikabarkan terdiam.
menyadari bahwa ia tidak sedang melawan seorang raja, melainkan seorang iblis yang menggunakan psikologi ketakutan sebagai senjata utamanya. Sultan Mehmed II memutar balik kudanya, meninggalkan lembah tersebut dengan ekspresi yang tak terbaca. Fuad tahu, dalam perang terbuka, ia hanyalah seekor semut di depan gajah. Namun, seekor semut bisa membunuh gajah jika ia merayap ke dalam telinganya. Malam 17 Juni 1462, malam di mana sejarah Wallachia hampir saja tertulis ulang dengan darah seorang sultan. Kegelapan menjadi sekutu terbaik Fuad. Dalam kekacauan yang buta, pasukan Ottoman terjebak dalam mimpi buruk. Mereka saling bunuh dengan saudara sendiri. Fuad mengamuk di tengah badai api, menebas jalannya menuju satu target utama, yaitu kepala sang sultan. Namun, takdir memiliki rencana lain. Fuad salah mengira tenda Wazir Agung sebagai tenda sang sultan. Sebuah kesalahan kecil yang menyelamatkan kekaisaran Ottoman. Sadar bahwa ia kehilangan momen emasnya, Fuad memerintahkan mundur sebelum fajar menyingkap jumlah pasukan mereka yang sebenarnya. Meskipun menyebabkan kerusakan besar, Fuad gagal membunuh sang sultan dan terpaksa mundur ke pegunungan. Wallachia tidak runtuh karena pedang musuh, melainkan karena rasa muak yang mendalam. Rakyatnya sendiri lebih memilih tunduk pada sultan daripada hidup di bawah bayang-bayang pasak sang naga. Radu, sang adik, bukan datang sebagai pengkhianat, melainkan sebagai penyembuh bagi tanah yang telah mandi darah. Fuad berdiri sendirian di puncak bukit, melihat rakyatnya sendiri membakar efisi dirinya, boneka jerami yang menyerupai Fuad. Tidak ada kesedihan di matanya, hanya kemarahan yang murni dan gila. Ia melarikan diri ke dalam kegelapan hutan, diburu oleh kutukan orang-orang yang seharusnya ia lindungi. Bahkan dalam pembuangan, haus darahnya tidak pernah padam. Di balik dinding penjara yang dingin, ia terus merayakan kekejamannya pada makhluk-makhluk kecil. Jiwanya telah lama hilang, menyisakan hanya kebencian yang membusuk dalam kegelapan. Tahun 1746, dunia akhirnya bisa bernapas lega. Kematiannya bukan sebuah tragedi, melainkan pembersihan. Kepalanya dipajang sebagai peringatan bagi siapapun yang berani menukar kemanusiaan demi kekuasaan murni. Sang naga telah mati, namun noda darah yang ia tinggalkan takkan pernah hilang. Sejarah tidak mengenangnya sebagai pahlawan, melainkan sebagai hantu yang menghantui mimpi buruk manusia. Namanya tidak lagi melambangkan negara, melainkan keabadian seorang monster. Fuad III, Tepes, pria yang membuktikan bahwa iblis tidak butuh neraka selama ia memiliki dunia.